kita ketemu lagi di kuliah seksualitas dan kebudayaan masyarakat. Topik kita hari ini adalah tentang seksualisasi identitas. Ini mungkin juga seperti yang saya bilang setiap kali, perkuliahan kita tidak pernah ada yang berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung dengan yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini topiknya adalah bagaimana identitas seseorang itu diseksualisasikan, how an identity is sexualized, dan dalam hal ini contoh yang paling sederhana dan yang paling sering terjadi adalah seksualisasi identitas perempuan. Jadi mungkin bagi orang lain atau bagi kelompok masyarakat lain di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, mungkin identitasnya itu tidak seksi sama sekali, tidak sensual sama sekali, tapi kenapa tiba-tiba di kelompok masyarakat yang lain identitas itu kenapa tiba-tiba mengandung konotasi yang sangat seksual dan sensual. Jadi di sini contoh yang paling sederhana yang mau kita bahas bersama. Nanti silakan kalau Anda punya contoh yang lainnya juga. Dan apesnya yang lagi-lagi yang sering kena adalah perempuan. Di sini contoh yang paling sederhana adalah seksualisasi dari identitas perempuan yang berstatus janda. Kenapa kita punya bayangan bahwa janda-janda itu seksi? Kenapa kita punya bayangan bahwa janda-janda itu haus akan seks? Kenapa kita punya bayangan bahwa janda-janda itu mengejar-ngejar suami orang? Lagi-lagi ini yang disebutkan di beberapa waktu minggu yang lalu bahwa seksualitas itu adalah konstruksi masyarakat, apa yang dipercaya oleh masyarakat, dan seberapa jauh ternyata dari apa yang dipercaya itu akan ditindaklanjuti dan diberlakukan seolah-olah itu jadi sesuatu yang benar begitu. Dan di sini kalau misalnya kita melihat perempuan dari dalam berbagai periode dalam hidupnya, dia akan mengalami berbagai macam bentuk seksualisasi di mana dia dianggap memberikan kepuasan seksual yang berbeda sesuai dengan tahap-tahap dalam hidupnya itu. Tadi saya memulai dengan janda karena itu contoh yang paling sederhana, paling mudah. Kalau Anda pindah ke kelompok masyarakat yang lain, misalnya ke negara barat, negara Amerika, Anda bilang, oh dia tuh soalnya janda. Apakah orang Amerika itu juga akan punya rasa sensual dan seksual dan menseksualisasi status janda sama seperti orang Indonesia misalnya? Sehingga dari sini terlihat bahwa pikiran kita lah yang menseksualkan sosok janda itu seolah-olah semua janda itu seksi, montok, bohai, dan haus akan seks begitu. Tapi selain dari itu, yang ingin kita bahas di sini adalah jalan pikiran bagaimana yang akhirnya mengakibatkan kesimpulan seperti itu. Lagi-lagi apakah karena jangan-jangan perempuan yang sendirian itu dianggap tidak mendukung istilahnya tata kelola sosial yang baik dan benar, yaitu di mana perempuan harusnya menikah dengan laki-laki dan membangun keluarga dan menghasilkan anak-anak untuk generasi berikutnya, untuk negaranya, untuk lingkungannya, untuk agamanya, sehingga perempuan yang berani sendirian, apakah itu dianggap ya merusak tatanan itu tadi, sehingga perempuan-perempuan yang sendiri entah dalam konteks perawan tua, dalam konteks janda, apakah dia akan distigma sebagai cara untuk membuat mereka tidak betah dengan statusnya. Sehingga dalam hal ini contoh misalnya kalau itu janda dan janda itu adalah janda cerai, apakah dia akan memperoleh stigma yang lebih besar daripada janda yang ditinggal mati suaminya misalnya? Karena kalau cerai itu apalagi kalau dia yang menggugat, dia yang mau, apakah itu juga akan memberi stigma lebih besar lagi bahwa ternyata ini perempuan berbahaya, kenapa? Karena dia berani hidup tanpa laki-laki. Sehingga apakah sebagai balasannya dia akan distigma dengan diseksualkan seperti itu? Itu salah satu contohnya. Tapi bukan hanya perempuan dengan status janda saja yang sudah yang bisa kita masukkan ke dalam contoh ini. Lagi-lagi perempuan sepanjang umurnya anak-anak. Kenapa kita punya istilahnya belakangan ini muncul bahaya pedofilia di mana perempuan-perempuan kecil banyak yang jadi korban kekerasan seksual? Jalan pikiran apa yang membuat orang menganggap bahwa ini anak masih kecil, masih murni, masih bersih, sehingga apakah karena kita berlebihan menjunjung tinggi nilai keperawanan? Tapi
silahkan Anda bahas dengan berbagai macam cara. Ada salah satu artikel yang membahas bahwa di saat angka HIV positif itu meningkat, entah bagaimana tiba-tiba ada kepercayaan bahwa kalau Anda menikah dengan perempuan yang lebih muda, atau kalau misalnya Anda berhubungan seks dengan perempuan yang lebih muda, entah dia statusnya adalah istri, pekerja seks, atau pacar, atau tunangan yang lebih muda, kenapa ada pemikiran bahwa yang lebih muda itu lebih bersih sehingga tidak akan terkena penyakit, sehingga apakah pemikiran ini juga merebak membuat meningkatnya pekerja seks di bawah umur misalnya, atau membuat meningkatnya pernikahan perempuan-perempuan muda di bawah umur misalnya. Jadi jalan pemikiran inilah yang ingin kita lacak untuk mengetahui kenapa perempuan-perempuan ini selalu saja diseksualkan, selalu saja ada periode dalam hidupnya di mana dia dianggap sebagai pemuas seksual yang bisa memberikan kepuasan yang tinggi di periode itu. Misalnya kalau dia perempuan muda, atau dia perempuan yang janda, atau dia misalnya perempuan yang sudah berumur. Contohnya misalnya konsep-konsep seperti kayak berondong, tante girang, sugar mama, atau sugar baby, segala macam. Apakah itu sebenarnya juga dibangun dari pemikiran bahwa perempuan-perempuan ini di umur-umur tertentu mereka memberikan kepuasan-kepuasan seksual dengan logika-logika tertentu, begitu, sehingga hal ini yang kadang-kadang membuat terbentuknya suatu hubungan seksual dan hubungan antara laki dan perempuan mungkin yang sifatnya heteroseksual ini yang dibalut dengan nama bermacam-macam, ya mungkin yang punya kawin dengan berondong lah, atau punya istri muda lah, atau yang istilahnya kalau kita lihat zaman dulu itu pekerja seks yang muda-muda itu mereka punya nama yang macam-macam, entah kalau di tempat Anda apa namanya, ada yang ciblek lah, yang ciri-ciri betah melek lah, terus kemudian ada yang perek, itu juga asalnya dari dulu juga yang perempuan muda yang dianggap tongkrongannya sama om-om, kemudian apalagi istilahnya. Jadi itu adalah contoh berbagai wacana yang menseksualkan perempuan muda di berbagai usia mereka, yaitu mulai dari anak-anak yang mungkin kita masuk ke wacana perkawinan di bawah umur, atau pedofilia, atau kemudian yang naik lagi ke atas mungkin lagi-lagi fenomena pekerja seks yang masih muda, dan itu berlanjut hingga perempuan ini usianya dewasa, selalu ada saja alasan untuk menseksualkan status mereka, begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apakah perempuan itu memang dari dulu selalu dalam wacananya menjadi objek seksual itu sendiri, tapi pernahkah kita istilahnya dengan status yang sama, dengan intensitas yang sama menghasilkan wacana untuk laki-laki? Apakah duda kita seksualkan dengan cara yang sama seperti janda? Apakah kalau misalnya berondong dengan perempuan muda yang menikah dengan laki-laki yang lebih tua atau punya pacar lebih tua, apakah mereka diseksualkan dengan cara yang sama juga? Bahkan sebagai contoh, silahkan kalau misalnya Anda bisa menemukan artikel yang berbeda, saya akan bersyukur sekali nanti pada saat perkuliahan kalau Anda bisa memberikan contoh yang berbeda, yaitu wacana antara pekerja seks perempuan dengan laki-laki. Selama ini artikel yang kita temui, apakah ada artikel dari pekerja seks laki-laki yang dibicarakan dalam konteks kesulitan hidup, memelas, atau dia itu terpuruk, ditipu orang? Artikel yang saya temui pekerja seks laki-laki itu selalu kenapa wacananya tuh wacana pemberdayaan, seolah-olah wah enak ya kita cowok jadi kerja seperti ini, sudahlah nge-seks dibayar pula, begitu. Jadi kalau yang artikel tentang pekerja seks perempuan, berapa banyak artikel itu yang kita temukan yang istilahnya adalah mereka itu wacananya wacana korban, mereka itu orang yang ditipu, mereka itu orang yang kesusahan, mereka orang yang kesulitan, yang butuh pertolongan. Tapi wacana tentang pekerja seks perempuan yang mereka melakukannya karena dengan senang hati, itu adalah hiburan saya, itu adalah keinginan saya, itu adalah pilihan saya,
itu hampir tidak ada, jarang, kecil sekali. Jadi dari sini apakah kita yang membentuk wacana itu atau memang begitukah adanya di luar sana? Lagi-lagi semua yang diberikan ini hanyalah contoh, bisa jadi Anda akan memberikan hal yang berlawanan, bukti yang berlawanan, kejadian di sekitar Anda yang tidak seperti tadi. Jadi intinya adalah kita melihat bagaimana wacana-wacana yang menseksualkan status antara laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Laki-laki muda jarang menjadi korban kekerasan seksual dengan cara yang sama seperti perempuan muda. Lagi-lagi di sini betapa mudahnya perempuan itu diseksualkan dalam konteks yang sehari-hari pun, sesuatu yang lugu bisa dengan istilahnya dengan pikiran yang kotor itu tiba-tiba menjadi seksual. Jadi kalau kita lihat apakah seksualitas itu sebenarnya ada di benak kita yang diproyeksikan ke tubuh orang lain. Jadi ketelanjangannya itu bukan ada di tubuh orang lain, tetapi apakah mata kita yang tiba-tiba punya bayangan X-ray merasa bahwa kita bisa melihat sampai ke balik-balik bajunya gitu. Jadi mari kita lanjutkan omongan kita hari ini nanti di kelas. Tapi untuk video ini cukup sekian hari ini, sampai ketemu lagi. Dah.